Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal tugas 1 mengenai bab perbandingan yang telah kalian kerjakan pada hari Rabu lalu. Untuk lebih mengerti bagaimana cara menjawab soal tugas-tugas tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini dengan baik. Soal yang pertama, tuliskan perbandingan berikut ini dalam bentuk perbandingan yang paling sederhana. Ingat, paling sederhana. Kita coba yang A. Itu soalnya 15 dibanding 87. Agar lebih mudah kita tulis dalam bentuk pecahan 15 per 87. Sama dengan kalau kita sederhanakan, kita lihat angka yang paling kecil. Ini 15. 15 ini kalau kita ketahui adalah perkalian 15 itu perkalian dari 3 kali 5. Kalau kita mau menyederhanakan berarti 15 ini bisa dibagi dengan 3 atau dengan 5. Nah, berarti kalau 15 dibagi 3 atau 5 berarti 87. Kita akan coba dibagi 3 atau juga 5. Nah, 87 kalau kita bagi dengan 3, 87 dibagi dengan 3, ini 2, 6 turun 27. 27 bagi 3 itu kita ketahui 9. 9 kali 3 27. Habis ya 0. Berarti 15 dengan 87 sama-sama bisa dibagi 3. Kalau kita bagi 3, 15 itu hasilnya 5. Sedangkan 87 dibagi 3 itu 29. Nah, kalau disederhanakan lagi sudah tidak bisa, berarti penyederhanaan dari 15 dibanding 87 adalah 5 dibanding 29. Gitu ya. Selanjutnya yang B. 1 per 2 dibanding 7 1 per 4. Ini kita rubah dahulu jadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2 ditambah 1 jadi 3 per 2 dibanding 4 kali 7, 28 tambah 1, 29 per 4. Ini sama saja 3 per 2 dibagi 29 per 4, berarti kita balik 3 per 2 kali 4 per 29. Berarti ini kita coret, bisa ya. 1 ini 2, berarti hasilnya sama dengan 6 per 29. Atau perbandingannya, ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti perbandingannya adalah 6 dibanding 29. Itu dia bentuk sederhana dari perbandingan yang B. Selanjutnya yang C. Kita coba yang C. 1 per 3 jam dibanding 450 detik. Lihat, ini adalah satuan besaran waktu. Nah, satuannya berbeda. Yang pertama jam, yang kedua detik. Ingat di video pembelajaran yang Bapak berikan, kalau satuannya berbeda, berarti kita harus samakan dahulu mengikuti satuan yang terkecil. Nah, satuan terkecil ini adalah detik. Berarti ya, sepertiga jam kita rubah jadi detik. 1 jam sama dengan 6
menit. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kalau 1 jam sama dengan 60 kali 60, 3600 detik ya. Nah, jadi kalau 1/3 jam sama dengan 1/3 dikali 3600 detik. Sama dengan 3600 kali 1/3 berarti 36 bagi 3 itu 12, berarti 1200 detik ya. Nah, ini berarti kita rubah jadi 1200 detik dibanding 450 detik. Oke, berarti 1200 banding 450. Berarti kita tulis 1200 banding 450. Ini bisa kita coret. Ada lagi? Oh, bisa. 12/45. Ini kita bisa bagi dengan 3. 45 dibagi 3 itu 15. 12 dibagi 3, 40. Berarti sama dengan 40 per 15. Masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. 40 per 15 itu sama dengan sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 jadi 3. Dibagi 5 jadi 8. Jadi 8/3 atau perbandingannya 8 dibanding 3. Itu ya perbandingan paling sederhana dari yang C. Kita lanjut ke yang D. Yang D itu 3/4 liter dibanding 1500 ml. Ini besaran volume. Nah, kita rubah mana yang terbesar, mana yang terkecil. Yang terbesar pastinya liter, terkecil mililiter. Berarti liter kita rubah jadi mililiter. Kalau 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter, sehingga 3/4 liter itu sama dengan 3/4 dikali 1000. 3/4 dikali 1000 berarti ini kalau kita coret bisa ya, 1000 dibagi 4 itu bisa kita coret. 1000 dibagi 4 itu 250. Berarti 250 dikali 3 sama dengan 750 ml. Sehingga perbandingannya itu 750 ml dibanding 1500 ml. Disederhanakan 750 banding 1500 sama dengan ini dicoret, ternyata 150 bisa dibagi 75. Berarti sama-sama kita coret, ini jadi 1, ini jadi 2. 1/2 atau perbandingannya 1 dibanding 2. Itu dia penyelesaian untuk soal nomor 1 yang menyederhanakan perbandingan dari A sampai D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita diminta menentukan rasio. Ingat, rasio itu sama saja dengan perbandingan.
Nah, soalnya dalam kantong plastik terdapat 16 butir telur. 4 telur diantaranya pecah. Tentukan banyak rasio dari telur yang pecah terhadap banyaknya telur yang utuh atau tidak pecah. Itu yang A. Sedangkan yang B, kita diminta menentukan rasio banyaknya telur yang utuh terhadap banyaknya telur yang terdapat dalam kantong plastik. Berarti telur yang keseluruhan. Kita coba yang A. Yang A. Berarti kita tulis dahulu. Dalam kantong plastik terdapat 16 butir telur. Berarti ada 16 telur. 4 diantaranya pecah. Berarti kalau kita buat, berarti ini 4 pecah. Berarti kalau 4 yang pecah, yang utuh berapa? 16 dikurang 4 itu ada 12 yang utuh. Pertanyaannya, rasio banyaknya telur yang pecah terhadap telur yang utuh. Berarti kita bandingkan yang pecah. Yang pecah ini dengan yang utuh 12. Berarti kita tulis jawaban yang A 14/12. Disederhanakan, dibagi 4. Ini jadi 1, ini dibagi 4 jadi 3. Atau 1 dibanding 3. Itu dia yang A. Sedangkan yang B, rasio banyaknya telur yang utuh. Kalau yang utuh itu tadi 12 dibanding banyaknya telur dalam kantong plastik. Berarti keseluruhan 12/16. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ini 12 dibagi 4 jadi 3. 16 dibagi 4 jadi 4. Atau perbandingannya 3 dibanding 4. Itu dia ya. Untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal yang nomor 3. Jantung tikus berdetak 720 kali dalam 3 menit. Ini sama seperti soal pembahasan di video pembelajaran ya. Kita tulis dahulu tikus. Tikus 720 kali dalam 3 menit. Berarti kalau gitu kita tulis 720 kali dalam 3 menit. Sedangkan marmut itu 964 kali dalam 5 menit. Sorry, bukan 5 menit. 4 menit. Sedangkan satu lagi kelinci itu 1225 kali dalam 5 menit. Oke. Bapak sudah mengajarkan caranya. Ini kita rubah 3 menit menjadi 1 menit. Kalau kita rubah jadi 1 menit, tikusnya berdetak selama 1 menit itu. Nah, dari 3 menit menjadi 1 menit, ini sama saja dibagi 3. Berarti kalau menitnya dibagi 3, ini detak jantungnya juga dibagi 3, dibagi dengan yang sama. 720 dibagi 3 itu coba hitung. 720 dibagi 3. 7 bagi 3. 2, 6,
1, 2, 4. Berarti 240 ya. 240 kali dalam 1 menit. Sedangkan marmut ini 4 menit. Kita mau jadikan 1 menit. Ini dibagi 4 ya. Berarti di sini juga dibagi 4. 964 dibagi 4. 9 berarti 2, 8 kurang 164. Berarti 16 dibagi 4, 16 kurang 4 berarti 241 kali dalam 1 menit. Sedangkan kelinci ini jadi 1 menit. Jadi 1 menit dibagi 5. Berarti ini juga dibagi 5. 1225 dibagi 5. 12 dibagi 5. Ini 2 ya. 10 2 2 22 4 25 20. Kita lanjut sini nggak muat ya. 20 berarti 225 20 25 berarti 245. Ini 245 ya. 245. Oke. Hapus dulu ya. Nah, ternyata setelah kita rubah tiap hewan tersebut menjadi 1 menit detak jantungnya, kita dapat tikus 240 kali, marmut 241 kali, dan kelinci 245 kali. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak dalam 1 jam? Nah, kita mau tahu dalam 1 jam. Nah, berarti kalau dalam 1 jam cukup kita kalikan 60. Ini juga kalikan 60. Kalikan 60. Berarti kalian mengalikan 240 dengan 60, 241 dengan 60, 245 dengan 60. Berarti untuk mengetahui mana yang lebih banyak, cukup kalian lihat saja mana pengalinya yang paling besar. Kalau kita lihat 240, 241, 245, berarti kelinci yang akan berdetak paling banyak dalam waktu 1 jam. Sampai situ saja ya. Tidak perlu kalian kalikan. Kalau kalian mau mengalikan, boleh juga 240 kali 60, 241 kali 60, 245 kali 60. Lalu kalian bandingkan mana yang paling besar, itu yang berdetak paling banyak dalam 1 jam. Oke, jawabannya adalah kelinci. Kita lanjut ke soal yang keempat. Perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 76 adalah 8 banding 9. Jika banyaknya siswa perempuan 18, tentukan banyaknya siswa laki-laki, kemudian jumlah seluruh siswa kelas 76. Oh, ini namanya perbandingan senilai, sama saja kita bandingkan 8/9 sama dengan 8 ini perbandingan antara laki-laki dengan perempuan, berarti 8-nya laki-laki, perempuannya 9. Jika banyaknya siswa perempuan 18, berarti 8/9 sama dengan 18 itu perempuan. Kita tidak tahu banyaknya laki-laki itu ada berapa. Berarti ini misalkan dengan X. Atau
Kalau menggunakan perbandingan nilai kita tulis 8, 9, banyaknya perempuan 18. Berarti laki-laki tidak tahu ini X, ini 18. Begitu ya kalau dalam perbandingan senilai. Lalu mencari X-nya itu kita kalikan sila. 8 dikali 18, X dikalikan 9. 8 dikalikan 18 sama dengan X dikali 9. Ingat ya, itu asalnya dari mana? Kalau ada A per B sama dengan C per D sama dengan A kali D sama dengan B kali C atau C kali D, itu ya asalnya. Sehingga kita mau cari X-nya berapa? X-nya berarti X sama dengan 8 kali 18 per 9. Kenapa? Karena 9-nya menjadi pembagi. Kalian bisa mengalihkan 8 kali 18, X kali 9. X kali 9, 9X, 8 kali 18, sekian. Sama saja, tapi untuk memudahkan kalian jangan langsung kalikan. Seperti ini saja. Jadi ada yang bisa kita coret. 18 dengan 9, sama-sama dibagi 9. Ini jadi 1, ini jadi 2. Sehingga X kita dapat 8 kali 2. Itu 16. 16 itu adalah siswa laki-laki. Itu ya. Jadi banyaknya siswa laki-laki ada 16, sedangkan perempuan ada 18. Itu sudah menjawab soal yang A. Sedangkan yang B, jumlah seluruh siswa berarti 16 ditambah 18. 16 ditambah 18 sama dengan 34 siswa. Mudah ya? Itu untuk soal yang ke-6. Selanjutnya soal yang kelima. Sebuah robot pembuka tutup botol dapat mengerjakan membuka 7, kita beri tanda 7 tutup botol atau 7 botol dalam waktu 42 detik. Pertanyaannya, berapa banyak botol yang dapat dibuka oleh robot tersebut dalam waktu 7 menit? Berarti kita tulis dahulu perbandingannya dahulu. Yang pertama diketahui 7 botol dalam 42 detik. Berarti kita bisa tulis dalam 42 detik itu bisa membuka 7 botol. Pertanyaannya, kalau dalam waktu 2 menit itu bisa membuka berapa botol? Kita beri simbol ini X karena belum diketahui. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus pahami dahulu soal tersebut. Ini termasuk perbandingan senilai atau bukan? Mengapa kita harus pahami dahulu? Karena Bapak baru mengajarkan perbandingan senilai. Dan di minggu depan akan ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai dengan senilai itu rumus atau konsepnya berbeda. Jadi, kalian harus paham konsepnya agar tidak terbolak-balik nantinya. Kita lihat. Kalau diketahui 42 detik itu dapat membuka 7 botol. Yang ditanyakan 2 menit itu membuka berapa botol? Nah, kita lihat perbandingan ini 42 dengan 7 menit. 2 menit. Dari 42 ke 2 menit itu
perbandingannya naik atau makin besar. Sedangkan dari 7 ke X kita belum tahu naik atau makin besar. Nah, kita harus pahami, kalau 42 detik saja bisa membuka 7, seharusnya dengan 2 menit dengan waktu yang lebih lama, itu tutup botol yang terbuka pasti lebih banyak. Nah, berarti di sini 7 botol ke X itu akan naik juga atau makin besar. Tanda panahnya ke bawah atau naik makin besar. Berarti ini adalah konsep perbandingan senilai. Berarti kita bisa tulis di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Maka berlaku perbandingan senilai A per C sama dengan B per D. Sehingga A per C sama dengan B per D. Namun, lihat, ada yang belum sama satuannya. Ini masih detik, ini masih menit. Berarti 2 menit itu sama dengan 1 menit, 60 detik, 2 menit itu 120 detik. Berarti kita tulis A-nya itu 42 per 2 menit sudah jadi 120 sama dengan B per D 7 botol per X. Kita lanjutkan di sini. Berarti kita kali silang. 42 dikali X 120 dikali 7. Kita tulis 42 dikali X sama dengan 120 dikali 7. Berarti X sama dengan 120 dikali 7 per 42. Jangan langsung kita kalikan ya. Karena kemungkinan ada yang bisa kita coret. 42 dengan 7. 42 bisa dibagi 7 ya. Ini jadi 6, 7 dibagi 7 jadi 1. 120 dengan 6, berarti 120 dibagi 6. Mudah ya. Sama saja dengan 12 dibagi 6, 20. Tapi hasilnya sama dengan 20 botol. Berarti ada 20 botol yang dapat dibuka oleh robot tersebut dalam waktu 2 menit. Itu ya, jawabannya 20 botol. Selanjutnya soal yang ke-6. Dengan menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi di rumahnya Mark Zuckerberg. Tahu Mark Zuckerberg itu adalah penemu atau pembuat Facebook. Ingat ya. Jangan lupa, itu pengetahuan umum. Mark Zuckerberg membutuhkan waktu 7 menit. 7 menit untuk mendownload file berukuran 91 MB. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg berapa lama waktu? Kita nggak tahu berapa lama waktu. Ini biasanya disimbolkan dengan X. Untuk download file berukuran 195 MB jika menggunakan kecepatan Wi-Fi yang sama di rumahnya. Berarti kita mau mencari berapa lama waktu. Berarti X waktu untuk mendownload 195 MB. Nah, kita cek dahulu ini perbandingan senilai atau bukan. Dengan waktu 7 menit bisa mendownload 91 MB. Pertanyaannya, kalau mau mendownload file yang lebih besar,
195 MB, ini kan berarti makin naik atau makin besar. Apakah waktu yang dibutuhkan makin sedikit atau makin cepat dengan kecepatan WiFi yang sama? Kita pahami logikanya, berarti waktu yang dibutuhkan tidak mungkin makin sedikit. Berarti X-nya di sini akan makin besar. Ini juga berarti artinya makin naik. Berarti kalau di sini naik, di sini naik, ini adalah perbandingan senilai. Kita tulis perbandingannya langsung saja. Berarti kita bandingkan 7 dibandingkan dengan X sama dengan 91 dibandingkan dengan 195. Kalau rumusnya kan ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti A per C sama dengan B per D. Itu konsepnya, kalian harus ingat. A per C berarti 7 per X, B per D 91 per 195 sama dengan, kita kalikan silang. Kali silang 7 dikali 195, 91 dikali X. 91 dikali dengan X, sehingga hasil perkaliannya 7 kali 195 sama dengan X kali 91. Sehingga X sama dengan 7 kali 195 per 91. Ada yang bisa dicoret? 91 dengan 7. 91 dengan 7. Itu kalau kita coret 7 dibagi 7 itu 1, 91 dibagi 7 itu 13. Sehingga sama dengan 195 dibagi 13. 195, kita coret-coret ya. 195 dibagi 13. 1, 13, 65 dibagi 13. 15. Ya. Benar ya. 5 kali 13 itu 65, berarti 15. 195 dibagi 13 itu 15. Sudah 15. Berarti X-nya kita dapat 15. Berarti dalam waktu 15 menit dapat mendownload 195 MB. Itu ya jawabannya. Nah, sampai sini pembahasan atau video pembahasan mengenai tugas 1 pada bab perbandingan. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih memahami dan juga mengerti untuk mengenai menyederhanakan perbandingan, begitu juga perbandingan senilai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.